Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Iwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pekan kelima di hari Rabu ini, biqadrillahi taala wa ma syaa fa'ala. Kita kembali bermajlis, dipertemukan di majlis dan tempat yang mulia ini sama-sama untuk mengambil faidah dari majlis taklim yang kita rutini, dan kita berharap kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatul maut mencabut ruh kita, kelak kita digolongkan termasuk ashabul yamin, kemudian dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam salah satu dari surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kurang lebih 20-an hari lagi, bahkan mungkin kurang dari itu, kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, salah satu bulan haram, salah satu bulan yang agung, yakni bulan Zulhijjah. Tidak ada amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dari amalan seorang hamba kecuali iraqatid dam, kecuali mengalirkan darah hewan kurban yang telah dibeli dan dipersiapkan. Darah dari hewan kurban yang Bapak Ibu sekalian telah kurbankan disebut dengan udhiyah, itu telah sampai di sebuah adbaq, sebuah tempat, di tempat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum darah tersebut menyentuh tanah atau menyentuh lantai dari hewan kurban tersebut disembelih. Para ulama menyebutkan karena begitu cepatnya pahala dari ibadah kurban yang telah diniatkan, melebihi cepatnya darah yang mengalir sebelum menyentuh tanah, pahalanya telah Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan. Maka bersyukurlah seorang hamba yang setiap tahunnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi seorang sahibul kurban, atau disebut dengan mudhahi, orang yang berkurban. Mengapa? Karena tidak semua orang yang mampu dimampukan oleh Allah, tapi banyak orang yang tidak mampu, namun karena dia mau maka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu Pak beli sepeda 5 juta ya, beli jam sekian juta, mobil tiap tahun upgrade, tapi pas Idul Adha sibuk beli panggangan dan areng saja. Ini menunjukkan tidak semua orang dimampukan oleh Allah. Yang lain sibuk mempersiapkan kurban, dia sibuk menunggu kupon.
Nah, ini rahimakumullah, ini hal yang harusnya kita hindari. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan setiap tanduk, kuku dan bulu yang ada pada hewan kurban kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan dia akan bersaksi di hadapan Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Mengapa mesti kuku, mesti bulu dan tanduk? Kenapa bukan dagingnya? Kenapa bukan tulangnya? Sesuatu yang paling kita tidak anggap berharga pada hewan kurban kita, tapi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, menandakan kalau sesuatu yang tidak ternilai menurut hamba itu akan ada perhitungan yang sangat detail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr, ya, surat ke-22 ayat yang ke-37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari hewan kurban kalian bukan daging-dagingnya, bukan darah-darah yang mengalir dari hewan kurbannya, walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai dari hewan kurban kita itu karena ketakwaan si hamba tadi. Saya senang Pak dengan seseorang yang dia sengaja ikut arisan atau angsuran terserah di masjid-masjid. Ya, kurban 3 juta misal, dibayar 300.000 setiap bulan, selama 10 bulan genap 3 juta. Kalau mau upgrade yang lebih besar dia tinggal nambah 500 atau 1 juta lagi. Orang ini punya keinginan, orang ini punya niat, nawaitunya sudah benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mengapa banyak yang tidak mampu atau tidak mau atau belum dimampukan oleh Allah? Karena memikirkan hewan kurbannya ketika masuk di bulan Zulqa'dah, bahkan di awal-awal bulan Zulhijjah. Korban tidak, korban tidak, korban tidak, korban. Nanti yang ke-10 tidak. Maaf ya Pak Takmir, saya nggak korban dulu. Terus korban apa Ibu? Korban perasaan. Terus motong apa? Motong kuku. Ya ini rahimakumullah, memang harus nawaitu kita terus benar. Nah, ketika nanti niat kita ini sudah jujur, Allah Subhanahu wa taala yang mencontohkan, Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Nah, kita akan coba Bu, kalau membahas fikih kurban secara utuh tidak akan mungkin cukup, maka saya mengambil satu item saja, yakni hikmah. Mengapa sih kita harus melakukan ibadah udhiyah? Ini tema kita, hikmah. Kenapa kita harus melaksanakan ibadah udhiyah? Ibadah yang bernama menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13-nya, atau disebut dengan ayyamut tasyriq. Ayyamut tasyriq, hari tasyriq itu 3, dari tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi hari pertamanya di tanggal 10. Kalau tidak ada perubahan di kalender kita, berarti di hari Selasa tanggal berapa Pak? 20 ya, tanggal 20-an ya. Jadi itu sudah hari yang terbaik. Nah, kita akan coba lihat sekarang apa hikmah dari mengapa disyariatkan ibadah udhiyah itu. Yang pertama, dalam kitab ini sebutkan at-taqarrubu ilallahi ta'ala biha, sebagai bentuk ya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala biha, dengan ibadah udhiyah tadi. Jadi ini ibadah Bapak, jadi ini ibadah Ibu. Jadi besar kecilnya hewan kurban itu tidak Allah perlukan, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana kejujuran kita dalam memilih hewan kurban yang terbaik.
Tadi ada orang Ustadz yang terbaik berapa Ustadz itu 5 juta sama 46. Ya udah Ustadz saya beli. Jadi yang 1 juta 5 juta sama 46. Ya sudah karena ngambil satu saya kurangi. Jadi 2 ekor 9 juta 500. Langsung ditransferring seperti itu. Jadi orang itu kalau mau ibadah kayak gitu, milihnya yang terbaik tentu berdasarkan kemampuannya. Tentu terbaik bagi orang yang tadi beli kambing dengan saya tadi berbeda dengan sisi yang lain. Mungkin yang lain hanya mampu yang paket C, paket cukup, yakni 2 juta 300 misal. Tidak apa-apa. Kalau memang itu yang dia mampu, tak masalah. Yang jadi masalah adalah sebenarnya seseorang itu mampu membeli hewan kurban yang cukup besar, tapi karena eman-eman, paham Bapak Ibu eman-eman? Eman-eman itu sayang, ya, waduh dibelikan eman-eman. Nah itu, ya sudah berarti innamal a'malu biniat, niat dia yang akan diberikan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering ngomong sama teman-teman, antum harusnya bersyukur. Ketika antum berkurban bareng dengan istri, besoknya dengan anaknya 5, ya berarti beli 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi kurban ini betul-betul merupakan sebuah ibadah. Jadi ansih kita betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pujian semata. Korban kalau kambingnya kecil, ya tidak mau datang ke masjid. Saya titip aja ya, ditanya sama ibunya, kok nggak menyaksikan ke masjid? Kambingnya kecil nanti dimalu-malu. Giliran kambingnya besar, wah, kalau bisa dibedakin itu, dilipstiki biar kelihatan ganteng. Wah ini mantap punya saya. Ya sebenarnya kalau memang kita mampu membeli kambing yang terbesar, ya sudah kita beli. Tapi kalau memang qadar Allah kita hanya mampu kambing yang kecil selama syarat dan ketetapannya sudah cukup, ya tidak apa-apa, dia tidak akan malu. Karena orang yang ikhlas itu, dia dipuji tidak akan terbang, dicela tidak akan tumbang. Kalau kita takut dicela gara-gara kita mampunya kecil, ya mari nawaitu kita luruskan. Terus kalau kita bangga ketika dipuji, ya mari sama-sama kita evaluasi. Jadi ini masalah ibadah, bukan hewan kurban terbesar yang akan didapatkan pahala itu besar, belum tentu. Bisa jadi yang kecil selama dia jujur. Ada orang jualan susu kedelai itu, beli hewan kurban plastik hitam itu 5 ribuan dan 10 ribuan, nominalnya 5.500.000 rupiah, tebel Pak duitnya. Saya bilang, ibu nabungnya gimana kok seperti ini? Saya jualan es keliling Ustaz, susu kedelai keliling Ustaz. Saya setiap hari masukkan 5.000, kadang 10.000, kadang 15.000, tergantung berapa yang laku untuk persiapan kurban. Nah orang-orang kayak gini Pak, kalau dia membeli hanya mampu 2,5 misal, ya dia yang terbaik, karena itu kemampuan dia. Yang mesti kita kaji adalah orang rumahnya di mana-mana, mobilnya itu banyak, tanahnya sertifikat sampai lupa ini tanah yang di mana ya, kok kurbannya yang 2 juta. Nah ini mungkin yang harus kita malu kepada Allah, kok kita tidak jujur orang kita mampu kok. Ada seorang yang ekonominya saya lihat kaya, karena saya lama ya, tentu kalau bahasa Jawanya itu sawang sinawang ya Bapak, tergantung orang yang lihat gitu. Sawang sinawang itu ya tergantung siapa yang melihat. Saya lihat dia mampu, dia bertanya, Ustadz saya ini selama ini berkorban 2 ekor kambing, ada saran nggak Ustadz kalau saya harus berkorban apa? Ya kita bilang harusnya selevel ibu itu kurban 1 sapi, ya, mobilnya 2, rumahnya gede, apalagi usahanya jalan, dua-duanya menghasilkan. Masa cuma 5 juta atau 6 juta 2 ekor kambing? Coba beli sapi untuk ibu, bapak dan 3 anak, kemudian diniatkan untuk orang tuanya, kan pas 7. Alhamdulillah Pak, sudah beberapa tahun ini beliau 1 sapi terus. Jadi kadang kita perlu nyentil, dalam tanda kutip, nyentil seseorang agar sadar makom dia itu di mana. Ada orang datang ke rumah Pak Jero, spot platnya saja masih putih, terlepas itu kredit itu saya nggak tahu ya Pak ya. Masuk ke kandang mana Ustadz yang paling murah?
Masa bapak mobilnya Pajero, tanya yang paling murah? Gimana satu yang di atas Pak 5 juta? Wah Ustadz bisa. Iya malu sama Pajero antum lah. Untuk dunia saja kita butuh kendaraan yang terbaik, masa di akhirat kita kambing yang paling murah mana? Antum tidak malu? Yo, anu Ustadz, ya nggak ada nganu-nganuan. Dinaik ke atas, nah ini Ustadz, nah iya itu 4,5 Pak, yaudah dibayar. Ya kadang kayak gitu, orang disadarkan di mana makom dia. Terlepas sebelum setelahnya, apakah karena Allah, apakah karena pujian, ataukah karena yang lainnya, yaitu proses. Kan kita illa min ibadikal mukhlasin kan Pak, kecuali hambamu yang engkau jadikan ikhlas. Jadi dia bentuknya sebagai maf'ulun bih di sini, sebagai objek. Berarti ada pelaku yang menjadikan seseorang itu ikhlas. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadah. Ya, jadi bersyukur ya Pak kalau nama kita fulan sudah ada di Sohibul Kurban atau Mudhohi ya, bersyukur. Kalau belum, berdoa ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya bisa kurban, meskipun 2 tahun lalu saya ngomong tahun depan ya Allah, tahun depan terus. Panjangkan umurku ya Allah, mudah-mudahan belum meninggal dunia. Itu karena kita tidak tahu Pak masalah umur. Saya itu kaget dengan seorang bapak yang pagi hari itu masih membuat SW di WhatsApp-nya, badmintonan, ya, main badminton itu pakai bahasa Jawa sih Pak, golek keringat gitu Pak, golek keringat maksudnya mencari keringat, maksudnya olahraga. Pada asar saya mendengar beliau meninggal dunia, pagi golek keringat, sorenya dia meninggal dunia. Jadi kematian itu cepat sekali. Pagi dia mengatakan olahraga agar sehat. Secara teori kalau sehat itu tidak sakit, sakit menyebabkan perkara asbab seseorang meninggal dunia, dia tidak sakit, tahu-tahu meninggal, ya sudah, itu takdir. Padahal pagi statusnya golek keringat, sore hari dia dilayat oleh orang lain. Ya meskipun nanti kalau kita kaji secara fikih, karena saya butuh waktu untuk membahas fikih udiyah secara khusus, itu kita bisa melihat penjelasan ulama kalau tidak bisa setiap tahun, paling tidak 5 tahun sekali. Kalau enggak bisa juga seumur hidup sekali. Kalau enggak bisa juga sudah dikorbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk kita tambah hashtagnya di bawah, kalau enggak malu. Karena Rasulullah pernah berkorban, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa ahli wa li ummati lam yudhi. Terimalah ini dariku dan untuk keluargaku dan untuk umatku yang mereka tidak mampu, kalimatnya tidak mampu untuk berkorban. Memang ada Pak orang yang seperti ini, tapi ya kita harusnya bisa mencontoh bagaimana seorang pemulung itu berkorban untuk menyerahkan uang kurbannya 10 juta dari dia mulung selama 3 tahun. Kan kita kadang butuh mujahadah di sini, kesungguhan. Kadang kita mengatakan tidak mampu, tapi secara real kita terkadang tidak jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Ya Allah enggan untuk memudahkan kita. Jadi ini ibadah, ya. Ini ibadah, kembali kepada niat masing-masing. Idz qala subhanahu wa ta'ala, sebagian Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika, dan salatlah dan pujilah Rabbmu, wanhar, kemudian berkurbanlah, ya. Kemudian wa qala azza wa jalla, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam surat Al-An'am 162. Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ya. Nusuk di sini menurut para tafsir adalah az-zabhu taqarruban ilaihi subhanahu wa ta'ala, yakni menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam.
la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama ya Pak. Jadi ini kita murni ibadah. Jadi kalau ibadah kaidahnya biqadri istita'ah, berdasarkan kadar kemampuan secara maksimal ya, bukan kemampuan yang kita tidak maksimal dalam menggapainya. Mari kita jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita hanya mampu membeli kambing dengan harga 2 juta, ya kalau memang itu yang kita mampu dan itu harta terbaik, bismillah Pak, lakukan. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, ya mungkin ikut sapi. Di sini berapa Pak? 3 juta sapi. Berapa? 3,1. Ya 3,1 karena mungkin 100 untuk operasional. Ya sudah, berarti kita pelan-pelan nabung. 3,1. Ada seorang ikhwan itu, Ustadz saya punya uang 1,5. Gimana? Ada apa-apa? Antum transfer ke Ustadz, nanti tak talangi. Ikut sapi. Bayarnya Ustadz, saya kasih tempo selama 3 bulan. Jadi setiap bulan antum transfer 500. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Berkurban hutang itu hukumnya boleh selama dia yakin. Yang kedua, orang yang menghutangi memberikan batas waktu yang tidak memberatkan. Ya, karena kalau kita nanti mengacu hukum kurban sendiri kan ada 3 itu Pak. Ya ada 3 hukumnya. Ada ulama mengatakan wajib. Taib. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari udhiyah adalah ihya'u sunnati imamil muwahhidina Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, menghidupkan sunnah ya, tata cara sesuatu yang dilazimi imamil muwahhidina ya, imamnya orang yang mentauhidkan Allah, yakni Nabi Ibrahim al-Khalil, Nabi Ibrahim kekasih Allah. Jadi kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Idh auhallahu ilaihi ayyazbaha waladahu Ismaila, ketika beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Kalau Bapak di Mina itu, di kereta turunnya orang-orang Eropa itu Pak, di atas sebelah kiri kayak kubah kecil warna putih, konon di situ ya dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam akan menyembelih putranya di Mina itu dari arah Muzdalifah. Kalau jemaah umrah pasti paham itu. Jadi nanti berhenti di situ di kereta tempat turunnya jamaah-jamaah di Eropa, karena mereka rata-rata pakai kereta pindah dari padang Arafah ya Pak ya. Nah itu nanti ada ya kayak mimbar kecil gitu warnanya putih. Konon di situ beliau akan menyembelih putranya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini menghidupkan sunnah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan, perintahkan untuk menyembelih putranya setelah sekian lama tidak punya putra.